Unit kendaraan listrik Xiaomi mencatat lonjakan signifikan di pasar otomotif China. Pada Desember, Xiaomi EV untuk pertama kalinya melampaui pengiriman 50.000 unit dalam satu bulan. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Xiaomi EV melalui platform Weibo meski tanpa merinci angka pastinya. Pemirsa, unit kendaraan listrik Xiaomi mencatatkan lonjakan signifikan di pasar otomotif China. Pada Desember, Xiaomi EV untuk pertama kalinya melampaui pengiriman 50.000 unit dalam satu bulan. Unit kendaraan listrik Xiaomi mencatat lonjakan signifikan di pasar otomotif China. Pada Desember, Xiaomi EV untuk pertama kalinya melampaui pengiriman 50.000 unit dalam satu bulan. Informasi ini diungkapkan langsung oleh Xiaomi EV melalui platform Weibo meski tanpa merinci angka pastinya. Detail resmi diperkirakan akan diumumkan dalam laporan bulanan Asosiasi Mobil Penumpang China yang dirilis pada akhir bulan. Sebagai pembanding, pengiriman Xiaomi EV pada November mencapai 46.249 unit. Angka tersebut naik 99,73% secara tahunan meski terkoreksi 4,94% dibandingkan Oktober dan menjadi penurunan bulanan pertama sejak Juli. Secara kumulatif sepanjang Januari hingga November, Xiaomi EV telah mengirimkan 361.625 kendaraan listrik. Dengan tambahan pengiriman Desember, total distribusi kini mencapai 501.096 unit, menandai eskalasi produksi dan distribusi yang agresif. Hingga 31 Desember, Xiaomi EV telah mengoperasikan 477 toko retail di 138 kota di China. Sementara itu, jaringan purna jual didukung 264 pusat layanan yang tersebar di 151 kota untuk menjaga kualitas layanan konsumen. Untuk mendukung permintaan, Xiaomi EV menawarkan program pembiayaan tanpa bunga selama 3 tahun dan insentif 48.000 yuan untuk SUV listrik YU7. Kedepan, Xiaomi EV berencana meluncurkan 4 model baru pada 2026, termasuk kendaraan listrik jarak jauh yang menegaskan ambisi menguasai pasar mobil listrik China. Berbagai sumber ada Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Qualcomm dikabarkan akan menerapkan strategi dual chip pada lini prosesor flagship tahun 2026 dengan merilis Snapdragon 8 Elite Gen 6 dalam 2 varian, yaitu versi standar dan versi Pro. Di mana varian Pro diprediksi memiliki harga lebih dari $300 Amerika Serikat atau sekitar 5 juta rupiah per unitnya. Dan hanya akan digunakan pada smartphone kelas Ultra dengan spesifikasi paling tinggi. Qualcomm disebut akan merilis 2 varian prosesor flagship pada 2026, yaitu Snapdragon 8 Elite generasi ke-6 standar dan versi Pro. Varian Pro dikabarkan memiliki harga di atas $300 Amerika Serikat atau sekitar 5 juta rupiah per unit, sehingga hanya digunakan pada telepon pintar kelas Ultra. Kenaikan harga varian Pro dipicu penggunaan proses manufaktur 2 nanometer dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Setiap wafer silikon diperkirakan memiliki biaya hingga $30.000 Amerika Serikat, sehingga meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Snapdragon 8 Elite generasi ke-6 Pro dikabarkan menjadi salah satunya varian yang mendukung memori LPDDR6 terbaru. Memori ini memiliki kecepatan hingga 14,4 gigabit per detik, namun harganya ikut naik akibat krisis global pasokan DRAM. Sementara itu, varian standar diperkirakan tetap menjadi pilihan utama produsen telepon pintar flagship. Prosesor ini disebut menggunakan konfigurasi CPU 2 inti performa tinggi, 3 inti menengah, dan 3 inti efisien dengan memori LPDDR5X yang lebih stabil dan hemat daya. Analis perkirakan varian Pro hanya akan digunakan pada model ekstrim seperti telepon pintar ultra atau perangkat gaming kelas atas. Strategi 2 chip ini memungkinkan Qualcomm menjaga performa tinggi untuk pasar massal sekaligus menyediakan opsi super premium dengan teknologi paling mutakhir. Bagi sumber ada Channel. Pemirsa, Audi mengumumkan penarikan kembali hampir 28.000 unit kendaraan model tahun 2025. Recall ini dilakukan akibat potensi masalah pada sabuk pengaman belakang yang dinilai membahayakan keselamatan anak. Audi mengumumkan penarikan kembali hampir 28.000 unit kendaraan model tahun 2025. Penarikan kembali ini dilakukan karena kendaraan terkait dinilai tidak memenuhi standar keselamatan federal.
Berdasarkan keterangan National Highway Traffic Safety Administration, recall ini mencakup model A5, S5, A6, A6 Sportback e-tron, S6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, SQ6 e-tron, dan SQ6 Sportback e-tron. Masalah terpusat pada fungsi pengunci otomatis sabuk pengaman belakang saat digunakan untuk kursi anak. Regulator menyebutkannya mekanisme pengunci beresiko gagal bekerja sehingga sabuk dapat terentang melebihi batas meski sudah terkunci. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kursi anak tidak terpasang dengan aman dan meningkatkan risiko cedera. Menurut laporan yang dilansir dari CarScopes, masalah ini berkaitan dengan komponen kaset pegas pada rakitan sabuk pengaman. Audi mendeteksi anomali ini pada September melalui audit internal yang dilanjutkan dengan penyelidikan menyeluruh. Hasilnya menunjukkan adanya kerusakan pada kaset pegas akibat pin yang longgar atau salah posisi saat proses manufaktur. Audi memperkirakan hanya sekitar 3% dari total kendaraan yang benar-benar mengalami cacat tersebut. Dealer akan melakukan pemeriksaan dan penggantian rakitan sabuk tanpa biaya, namun penjualan sementara dihentikan karena suku cadang pengganti saat ini belum tersedia. Berbagai sumber ada exchange. Pemirsa, perusahaan induk TikTok ByteDance berencana untuk meningkatkan investasi besar pada chip kecerdasan buatan pada 2026. Langkah ini bergantung pada izin penjualan chip Nvidia ke pasar China. ByteDance berencana mengucurkan dana hingga 100 miliar yuan atau sekitar 238 triliun rupiah untuk membeli chip AI Nvidia pada tahun 2026. Nilai investasi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 85 miliar yuan. Namun realisasi pembelian masih menunggu persetujuan pemerintah Cina terkait izin penjualan chip H200. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah mengizinkan Nvidia menjual chip H200 ke Cina. Meski demikian, belum ada kepastian apakah Beijing akan menyetujui pembelian tersebut oleh ByteDance. Jika izin diberikan, ByteDance akan memesan sekitar 20.000 unit chip H200 pada awal tahun. Adapun secara keseluruhan, ByteDance menyiapkan investasi hingga 160 miliar yuan atau sekitar 380 triliun rupiah untuk membangun infrastruktur AI pada tahun 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan alokasi investasi AI tahun ini yang mencapai 150 miliar yuan. Langkah ini menegaskan ambisi ByteDance memperkuat teknologi AI di tengah persaingan global. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, raksasa teknologi Taiwan TSMC resmi memulai produksi massal chip semikonduktor 2 nanometer. Chip ini diklaim menjadi teknologi paling canggih yang pernah diproduksi industri semikonduktor global. TSMC mengumumkan teknologi chip 2 nanometer telah memasuki tahap produksi massal sejak kuartal keempat 2025 sesuai rencana. Perusahaan menyebut chip ini sebagai yang paling maju di industri, baik dari sisi kepadatan transistor maupun efisiensi energi. Produksi dilakukan di fasilitas FAB22 TSMC yang berlokasi di Kaohsiung, Taiwan Selatan. Sebagai produsen kontrak chip terbesar dunia, TSMC memasok semikonduktor untuk berbagai produk, mulai dari ponsel pintar hingga sistem pertahanan. Pelanggan utamanya mencakup raksasa teknologi global seperti Nvidia dan Apple. Hampir seluruh chip tercanggih yang menopang pengembangan kecerdasan buatan dunia saat ini diproduksi di Taiwan. Adapun permintaan chip canggih terus melonjak seiring maraknya investasi AI menjadikan TSMC salah satu pihak paling diuntungkan. Belanja global terkait AI diperkirakan mencapai 1,5 triliun US dollar pada 2025 dan menembus 2 triliun US dollar pada 2026. Tren ini memperkuat posisi TSMC sebagai tulang punggung industri semikonduktor global. Berbagai sumber, IDX Channel.